Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang baik. Amin. Nah, hari ini pelajaran matematika akan masuk bab baru, yaitu garis dan sudut. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai garis. Garis tentu sering kita lihat dalam lingkungan sekitar kita. Misalnya, ketika kita mengamati gambar ini, terdapat garis. Nah, contohnya ini terdapat garis di atap, kemudian ada garis di jalan, dan ada garis lagi, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya garis seringkali kita temui di sekitar lingkungan kita. Jadi, apa itu garis? Nah, pertama kita akan membahas mengenai garis, sinar garis, dan ruas garis. Nah, seperti apa sih perbedaannya? Yuk kita perhatikan. Yang pertama ada garis, yaitu suatu garis lurus yang tidak terbatas di kedua ujungnya, ditandai dengan dua tanda panah. Seperti apa? Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat garis dan kalian perhatikan terdapat tanda panah di kedua ujungnya, yang artinya garis ini masih dapat dipanjangkan dan panjangnya tidak terbatas. Garis biasanya ditulis dengan huruf kecil. Kalau kita lihat di gambar, di sini ditulis dengan huruf J kecil. Nah, makanya ini dapat kita sebut sebagai garis J. Kalau kita perhatikan kembali di gambar, terdapat titik A dan titik B. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai garis AB. Atau jika ditulis dengan lambang seperti ini, AB, kemudian kita beri garis di atas dengan kedua tanda panah. Selanjutnya ada sinar garis, yaitu garis yang memiliki titik pangkal tetapi tidak memiliki titik ujung. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada garis terdapat titik pangkal A. Kemudian di ujungnya terdapat tanda panah, yang artinya masih dapat dipanjangkan. Nah, ini disebut sebagai sinar garis AB atau ditulis seperti ini. Kemudian ada ruas garis, yaitu garis yang dibatasi oleh dua titik, memiliki titik ujung dan titik pangkal. Seperti apa? Nah, kita perhatikan. Di sini terdapat garis dengan titik pangkal A dan titik ujung B. Nah, ruas garis tidak dapat dipanjangkan. Ini disebut sebagai ruas garis AB. Nah, jika ditulis seperti ini. Paham ya? Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kedudukan garis. Seperti apa? Mari kita perhatikan. Yang pertama ada garis sejajar, yaitu kedua garis dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak memiliki titik potong, walaupun garis diperpanjang sampai tak hingga. Notasinya seperti ini. Ada garis 2. Contohnya seperti apa? Kita perhatikan. Terdapat garis M dan terdapat garis N. Nah, garis M dan N ini sejajar karena jika diperpanjang mereka tidak akan memiliki titik potong. Contoh berikutnya yaitu ini, terdapat garis M dan terdapat garis N. Nah, ini juga disebut sebagai garis sejajar. Nah, garis M sejajar garis N, atau jika digunakan notasi seperti ini, M sejajar N. Paham? Selanjutnya ada garis berpotongan. Kedua garis dikatakan berpotongan jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Notasinya seperti ini.
tanda silang. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya terdapat garis P dan garis Q. Nah, garis P dan Q ini berpotongan di titik O. Nah, selanjutnya juga ada berpotongan tegak lurus. Apa sih berpotongan tegak lurus itu? Nah, kita perhatikan contohnya. Terdapat garis M, yaitu garis vertikal, dan garis N, yaitu garis horizontal. Nah, garis M dan N ini mereka saling berpotongan di titik O. Nah, perpotongan garis M dan N ini membentuk sudut siku atau sudut 90 derajat. Makanya ini disebut dengan berpotongan tegak lurus. Notasinya seperti ini. Nah, jadi garis M berpotongan tegak lurus garis N. Jika ditulis dengan lambang yaitu M tegak lurus N. Paham? Selanjutnya ada garis berhimpit. Kedua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Dua garis yang berhimpit tampak seperti satu garis saja. Contohnya, nah terdapat garis M, kemudian terdapat garis N. Jadi mereka berada pada satu garis. Nah, terlihatnya seperti satu garis saja. Selanjutnya ada garis A dan juga garis B. Nah, ini garis M dan N saling berhimpit dan garis A dan B saling berhimpit. Selanjutnya ada garis bersilangan. Kedua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak dalam bidang yang sama, tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berhimpit. Gimana sih? Nah, kita perhatikan ya. Terdapat gambar sebuah balok, kemudian ada garis M, dan ada garis N. Kita lihat, garis M dan N tidak sejajar dan tidak berhimpit. Dan jika dipanjangkan, garis M dan N tidak akan memiliki titik potong. Nah, makanya garis M dan N disebut garis bersilangan. Paham? Oke, kita masuk ke contoh soal supaya kita bisa lebih paham. Contoh yang pertama, perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Gambar segitiga ABC terdiri dari 4 buah segitiga yang sama dan sebangun. Tentukanlah ruas garis yang sejajar dengan A, AB, B, DF, dan C, DE. Sekarang kita jawab bersama dan perhatikan. Pertama, kita mau lihat garis yang sejajar dengan AB. Berarti garis yang sejajar dengan AB apa? Ini ya, DF. Nah, AB sejajar dengan DF. Kemudian yang kedua, yang B, kita mau lihat garis yang sejajar dengan DF. Yaitu ada garis, kita lihat ada garis AE, kemudian ada garis EB, dan garis AB. Nah, jadi DF sejajar dengan AE, sejajar dengan EB, dan sejajar dengan AB. Kemudian yang C, kita akan lihat garis yang sejajar dengan DE. Nah, ada garis BF dan juga garis FC dan garis BC. Nah, jadi DE sejajar dengan BF, sejajar dengan FC, dan sejajar dengan BC. Paham? Mudah ya? Nah, contoh berikutnya, perhatikan gambar prisma segitiga berikut. Nah, jadi ada gambar prisma segitiga, yang ditanyakan adalah tentukan hubungan antar garis berikut. Nah, ini dia yang diminta ada garis AC dan DF
Sekarang kita lihat AC dan DF yang berwarna kuning ini hubungan garisnya adalah saling sejajar, betul. Nah, selanjutnya ada FE dan CA. Sekarang kita lihat di gambar FE yang berwarna biru dan CA yang berwarna biru hubungannya adalah saling bersilangan. Nah, berikutnya ada garis AD dan AB. Sekarang kita lihat garis AD yang berwarna ungu dan AB yang berwarna ungu. Hubungannya adalah saling berpotongan. Nah, mudah kan? Oke. Sekian untuk materi hari ini mengenai garis. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.